Ya, jadi gue yakin banget lu semua pernah ngerasa malu ketika lu public speaking, ketika lu sedang presentasi, ketika lu sedang MC, ketika lu sedang membawakan acara, ketika lu sedang menerima tamu, dan ketika lu sedang bertamu, ketika lu sedang berpolitik, ketika lu sedang berbisnis, ketika lu sedang beragama, menyampaikan suatu nasihat agama gitu, terus lu malu. Nah, ini mungkin lu ada poin-poin penting nih di sini. Ada poin-poin penting yang bener-bener relatable banget gitu, yang terjadi di semua orang juga. Ya udah ketemu semua tadi contohnya ya, langsung aja kita bahas. Jadi gue punya gagasan lah buat pemahaman soal ini gitu ya. Kenapa kita suka malu, kenapa kita merasa dinilai ya, yang dimana mungkin orang yang ngerasa malu tuh lu ketika jadi audiens lu duduk gitu, lu jadi audiens lu duduk, lu pernah menjudge orang, lu pernah menilai orang, lu pernah, entah itu lu menilainya secara penampilan, pembawaan dia, entah itu knowledge-nya dia gitu, itu menilai misalkan ih goblok banget tuh orang ya, terus kayak ih kok bajunya kucel banget ini gitu, terus kayak ih bau banget tai gitu ya, contoh. Nah, lu ketika di panggung gitu, itu otak lu udah bekerja, ya. Mekanisme otak lu tuh udah hafal ketika lu menilai orang. Anjing iya ya. Dia gue pernah nilai orang ya gitu. Nah, akhirnya otak lu karena udah ngerasa gimana sih boleh ya? Otak lu udah sering nilai orang, jadi ketika lu di panggung, lu ngerasa dinilai. Karena lu begitu di bawah lu bisa gampangnya menilai orang gitu. Paham gak? Ya jadi akhirnya lu ngerasa baju lu jelek, akhirnya lu ngerasa pembawaan jelek gitu, akhirnya lu ngerasa knowledge you cringe gitu ketika di public speaking, ketika di presentasi gitu. Nah, itu gagasan gua soal pemahaman ini gitu. Mungkin otak lu karena sering udah menjudge orang, menilai orang, jadi begitu tuh kan, jadi bias akhirnya. Nah, di sini gua sempat research gitu kan, jurnal Behavior Research and Therapy gitu. Jadi orang yang dengan sosial fobia, rasa takut dinilai orang lain, menunjukkan judgmental bias yang lebih tinggi. Mereka cenderung menilai kemungkinan orang lain mengevaluasi mereka secara negatif lebih besar dan lebih membesar-besarkan biaya atau konsekuensi penilaian itu. Nah, artinya otak mereka memproyeksikan penilaian sosial sebagai ancaman. Jadi memproyeksikan itu kayak contoh ya kan, kita ilustrasikan nih. Lu ketika menilai orang ya, begitu lu lagi di panggung, ketika lu public speaking, nah itu seakan-akan ada layar yang dimana orang itu menilai lu, dan di situ ada lu yang menilai orang lain di atas di panggung. Nah itu membuat mekanisme otak lu bekerja seakan-akan lu dinilai mereka, padahal mah bodo amat ya kan, tergantung bagaimana pembawaan lu juga gitu kan. Ya itu maksudnya, kalau rasa malu itu timbul entah itu dari kita akan dinilai orang atau segala macam gitu dari perspektif audiens, yaitu mungkin karena kebanyakan menjudge orang lu ketika lu jadi audiens gitu simpelnya gitu. Mekanisme otak lu udah bekerja aja tuh begitu tuh, karena lu udah sering menilai orang, hafal jadinya, jadi ngerasa gitu. Terus ada blind spot juga di situ, kayak cenderung melihat orang lain itu lebih bias daripada dirinya sendiri gitu yang ada di sini. Ya, jadi ini disebut bias blind spot. Itu artinya orang bisa ngejudge orang lain dengan keras tapi gak sadar kalau dirinya juga ngebias gitu, dan sering merasa dirinya lebih objektif gitu, lebih efisien, lebih relevan, lebih jadi spotlight gitu. Ya gitu sih. Jadi kemampuan seseorang itu beda-beda, dan intinya kalau ada rasa malu yang ada di dalam diri lu, mungkin dibenahin dulu ketika lu sedang jadi audiens. Makanya banyak kan pepatah kayak hargailah sebelum mau dihargai gitu. Ya itu mungkin gitu. Jadi ya mungkin apa yang udah kita bahas tadi nggak semuanya relatable di semua orang gitu. Bisa jadi mungkin aja dia takut, malu, resah, khawatir secara natural terjadi, bukan karena dia sering menjudge orang di bawah ketika menjadi audiens gitu. Ya mungkin emang udah ada sifat bawaan dari orang yang berpublic speaking gitu.
terus juga ada orang yang berpresentasi gitu, mungkin emang ada sifat bawaan, entah itu rasa takut, khawatir, terus atau mungkin juga ada sifat-sifat yang lain yang mungkin terbawa secara natural aja gitu ketika lu sedang membawakan hal itu gitu ya. Mungkin bisa aja gitu. Bukan berarti gua memojokkan atau menspotlightkan satu hal gitu. Oh ya udah berarti karena lu semua malu di panggung karena lu ketika audiens goblokin orang, enggak. Gua nggak mau begitu, maksudnya ada juga mungkin juga beberapa orang yang merasa seperti itu, ya udah itu mungkin reflektif aja ketika mereka punya sifat seperti itu gitu. Bisa jadi ya mereka nggak pernah menjudge, cuman emang ada sifat bawaan aja begitu ya. So kalau emang lu ngerasa tadi sendiri, ya udah coba lu benahin aja dulu ketika lu jadi audiens, siapa tahu bener ya kan. Dan ketika lu sudah benahin dan ketika lu sudah selesai dengan diri lu sendiri, bisa jadi rasa malu lu ketika berpublic speaking, ngomong depan kamera begini itu hilang. Jadi menghargailah sebelum dihargai, intinya di situ ya udah.